Ya mungkin itu masih dibilang ya masa kelam lah buat kan, karena memang bukan itu sebenarnya jalur sih. Lama-lama tak lihat ya juga ya, nggak mungkin capek jalan ini. Akhirnya iseng lah besok malamnya. Saya biasa memang kalau ndak nongkrong di studio ya paling nongkrong di rumahnya dia sampai pagi. Malam itu udah tiba-tiba kok bisanya linggis terbang. Mulai dari jam 11 mulai perang. Ya mulai sudah itu Sampai subuh. sampai subuh tiap malam. Berarti Mas Abi ini menahan ya? Iya. Anggapannya menahan, belum menyerang. Belum Masih menahan apa yang dia kirim. yang si Bapak ini kirim. Ya sama Pak Camat Camat. ini. Terus Yang terakhir berhenti linggis, besoknya mungkin orang nyebutnya kayak bola-bola api itu kayak panas pati. Waduh, sama burunya ke sini yang dari seberang. Nah, yang di sini. Oh, yang dari sini. Ocong. Sama Ocong. Oke. Nah, itu. Sama Ocong. Lagi nongkrong dah. Cuman Mas Jawa nanya, kenapa Blok? Kayak ada yang hadir. Langsung aja Mas, waktu dan tempat saya persilahkan. Formal sekali. Mungkin bisa diceritakan lah Mas secara singkat, mungkin pengalamannya dulu tentang dunia bisa dibilang persantetan lah gitu kan. Karena ini kadang juga menjadi polemik ya, polemik ini dalam arti perdebatan kan. Ya. Ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang abu-abu. Nah mungkin di sini Mas Abi bisa membagikan pengalamannya dulu. Gimana dulu Mas, sekitar tahun berapa kejadiannya, berapa tahun berapa gitu? Ya mungkin itu masih dibilang ya masa kelam lah buat kan, karena memang bukan itu sebenarnya jalur sih. Oh iya, karena belum tahu jati diri kayak gimana. Terus dan orang, nah kebetulan sering ngobrol sama tetangga kan. Nah tetangga ini kebetulan ngerasa bisa kan kayak gitu. Itu mungkin sekitar 2013-2014 lah. Dan sini mau saya ceritain ini juga, ini pengalamannya dia juga ini, tetangga ini, gara-gara ayam. Gara-gara ayam? Gara-gara ayam. Maksudnya gimana gara-gara ayam? Ya kebetulan Mas Jawa kan pelihara Mas Jawa. ayam. Pelihara ayam. Nah, ada tetangga sebelah. Biasanya saya sama Mas Jawa nih manggil dia Pak Camat karena ya suka semena-mena lah. Pak Camat kita manggil dia. Hilang ayamnya Pak Camat ini. Mas Jawa lah yang dituduh. Oh, berarti saya luruskan, ayam Pak Camat ini punya ayam, Ya, pelihara ayam. ya. Nah, Mas Abi Sama-sama pelihara ayam kan, sebenarnya. sama-sama pelihara ayam. Iya. Nah, mungkin ayamnya Pak Camat ini hilang. Mas Jawa yang dikira ngambil. Oh, berarti dia menuduh gitu ya, menuduh Ya, tanpa bukti yang jelas, tanpa sebab yang jelas gitu ya lah ya katanya. ya. Sedangkan Pak Camat ini dari historinya udah saya tahu lah. Dia orangnya dari sini, terus dia belajar di sini. Sebentar, belajar ini apa? Dia belajar ilmu juga. Oh, kebatinan itu. Ya, terus selang berapa hari sakit lah.
Mas Jawa ini bengkak kakinya, kayak kaki gajah itu besar. Oh, kayak bengkak, bukan keduanya. Sebelah, tapi bengkak dah. Bengkak yang benar-benar tanpa sebab. Gitu. Iya, Sakit enggak, cuman bengkak aja. iya. Dibilang dia sampai saya karena dia jualan keripik keliling kan, sampai saya awalnya bilang, mungkin kecapean jalan mas. Kalau saya kecapean jalan, tak mungkin kayak gini blok deh. Oh, berarti mas-mas yang tetangganya Mas Habi ini pekerjaannya adalah penjual dagang. Keripik Penjual keliling. keripik keliling. Ya. Oh, ya yang dorong-dorong itu ya. Ya. Singkong. Oke. Oh, jadi Mas Habi itu beranggapan kakinya bengkak gara-gara keseringan jalan, Ya. kecapean jalan. Oke, masuk akal. Terus Lama-lama tak lihat, ya juga ya, nggak mungkin capek jalan ini. Akhirnya pisang lah. Besok malamnya, saya biasa memang kalau ndak nongkrong di studio, ya paling nongkrong di rumahnya dia dah sampai pagi. Malam itu dah. Tiba-tiba, kok bisanya linggis terbang? linggis terbang Dari arah rumahnya dia. Pak Camat. Mana Pak Camat nih? Dari rumahnya Pak Camat ini. Oh, Kalau rumahnya satu rumah- oke lah. Oke. Kalau satu oke, mungkin udah ngelempar kan. Nah ini udah berturut-turut. Dari mana dia dapat linggis? Linggis bener-bener linggis Bener-bener Mas linggis. ya? Sebentar, jarak rumahnya Mas ini sama Pak Camat ini jauh nggak? Cuman, enggak sih jauh. Cuman berapa meter. Oh. Cuman kan kalau mau ngelempar barang begituan, nggak bakalan bisa karena kehalang rumah. Iya, iya. Iya, benar. Itu linggisnya tuh kenancep di mana? Depan seduduk. Jatuh gitu. Iya. Depan seduduk tuh. Banyak linggisnya berarti, Mas? Usaha linggis kan. Bisa diambil itu. Terus gimana? Saya mikir kan, tunggu dah bentar mas, saya pulang ambil dupa. Oh, Mas Habi pulang ambil dupa. Oke, terus Pulang sambil dupa. Terus bakar dupa tuh. Mungkin, ya kalau semua tetangga yang dengar mungkin bangun. Gitu ribetnya di atas genteng-genteng rumah tuh suara meledak-meledak. Kayak bom tuh. meledak. Kayak mercon. Ya. Kayak ledakan-ledakan itu. Nah, Saat itu juga. malam itu dah. Oke, terus Man saya biarin. Mulai jam berapa itu mas? Sepagi lah, sekitar jam 11-an. Jam 11 malam? Ya, 11-an, cuman kalau di rumah udah agak sepi. Sepi. Biasa nongkrong di sana tuh paling jam 10, jam 11 sampai orang azan. Terus yang malam ini tidak berhasil, besoknya lagi lagi ada itu linggis. sebulan ini. Linggis terus. Iya, Banyak punya linggis berarti, Mas? sebulan. Usaha. Nah, sebentar, pertanyaan saya ini kan ada banyak linggis itu. Iya. Linggis dipungut apa diapain? Apa gimana? Dikumpulin sama Mas Jawa, Dikumpulin? dikumpulin. Makanya udah mikir, ini depo apa gimana ini? Usaha linggis kayaknya. Terus. Itu kejadian yang tiap malam perang itu selama sebulan. Selama 1 bulan full. Ledakan terjadi di atas rumah. Iya, sebulan itu. Oke. Terus? Dan mulai dari jam 11 mulai perang. Ya, mulai sudah itu Sampai subuh. sampai subuh. Tiap malam Berarti Mas Habi ini menahan ya? Iya. Bapaknya menahan, belum menyerang. belum Masih menahan apa yang dia kirim. yang si bapak ini kirim. Ya, sama Pak Camat Camat. ini. Terus? Yang terakhir berhenti linggis, besoknya mungkin orang nyebutnya kayak bola-bola api itu kayak banaspati. Oh, panas banget. Terbang itu ya? Ya. Terus Mas Jawa nanya kan, karena tumben dari jam 8 udah ke sana. Nah, nanya, ada kiriman nimblok, dia bilang. Iya. Slow dah mas, duduk kita ngopi.
Aro ya, gini-gini. Jam ngopi cerita kan. Lihat jam 1:30. Setengah 1 malam. Ya, Belum ada. muncul lah bola api. Tapi waktu itu entah gimana, mungkin karena saya juga ngerasa kayak ada yang gerakin tangan saya waktu itu. Kayak begini. Terus Gini. digini-giniin, ikut deh begini-begini juga bola nih. Oh. Sebentar, saya perjelas ya. Bola api itu di sana lah. Ya, di atas kan. Bola api ini di sini lah. Ya, Ini dia mau bola nyerang api. masih ikut. Dia mau nyerang nih. Ya, mau Nyerang kalian. Jawa, ya, Dekat ke mau kalian. nyerang tempat duduk nih. Terus tiba-tiba tangannya Mas Abi tanpa sadar tangannya Mas Abi Ya, begini. begini kayak Begini kayak lah ya. bergerak sendiri lah. Mas Abi giniin ikut bola ini bergerak. Ya, segini-giniin ikut dia. Tapi gini bola ikut dia. Akhirnya terus genggam remes, dia pecah bola tuh. Mas Abi giniin, Iya. pecah dia hilang ke bola tuh. Terus Pati tunggak dia bilang. Kenapa dia remuk? Biarin dah, enggak tahu saya juga, Mas. Anggap bola bekel aja saya bilang. Berarti mental itu kirimannya Mas hancurin. Iya. Karena selama sebulan ini ndak ada hasil kan. Terus sambil ngobatin kakinya Mas Jawa nih. Oke. Sampai dia normal lagi lah, kempes. Tapi mau dia berhasil kempes. Kempes. Pergilah dia pulang ke kampung halaman. Siapa ini? Si Pak Camat, dia kan Camat. orang dari sana lah ya. orang seberang. Ya, orang seberang. Oh, iya, iya. Terus diletuk lah. Mas Jawa nih. Blok dia ke ini Pak Camat. Iya. Dia ke ini tuh dia pulang itu maksudnya. Ya, dia pulang lah ke kampung halamannya. Kan memang kalau kita sebut kampung halamannya mungkin yang memang sumber yang kayak begitu-begitulah. Memang terkenal Iya. dengan hal seperti itu gitu. Terus, Coba bikin dia apa namanya? Nggak balik dia bilang. si Mas Jawa bilang gitu. Ya. Lama dia balik waktu itu. Ada sekitar 2 bulanan lah. Nggak balik-balik ke sini. Ya. Pas ngapain? Ya pokoknya ada lah. Nah, kalau boleh tahu apa yang Masnya lakukan waktu itu? Tidak balik tuh Pak Camat. Kalau boleh tahu. Kalau nggak boleh nggak usah. Tempat dia minta yang saya, karena prinsip saya sumbernya harus nyari sumbernya di mana. Oh, berarti dia ini minta di orang. Ya, Beli yang belajar. Belajar. Nah, tempatnya belajar itu di sana juga, seberang Ya. apa di sini? Dia belajar di seberang, ada juga dia belajar di sini. Oh, dia belajar juga sama ada namanya Ama Ocong lah gitu. Yo, Ama Dia Ocong. apa mengikrarkan dirinya sebagai wali, wali Jancuk. Nggak boleh kan sembarang. Ya, nggak boleh kita mengikrarkan diri sebagai wali, nabi lah. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Oh, berarti bisa diambil kesimpulan Nah, tapi selama dia nggak balik, anaknya yang ikut-ikutan. anaknya Pak Camat ini. Ya, anaknya belajar di Ama Ocong ini. Ikut nimbrung. Yang gurunya di sini. Ya, Nah, terus segini akhirnya saya ngomong lah ke Mas Jawa, "Yuk Mas, tak selesai ini." padahal orangnya masih di seberang. Iya. Tapi anaknya, tapi gangguannya masih ada. Iya, Ternyata memang anaknya yang anaknya belajar. yang belajar. Dan menargetkan Mas Jawa juga. Iya. Tapi karena saya pernah ingat omongannya dia yang sekitar tahun 2012 itu belum Datuk saya meninggal. Anaknya pernah nantangin Datuk. Hah? Iya, dia nantangin Datuk. Dia bilang, Oh, ini beda cerita ya? dia sama. Oh, Timeline yang sama. Timeline yang ini. sama, oke. Timeline yang sama. Terus. Cuman karena ini
sebelumnya dia pernah nantangin Datuk. Oh, saya iya, cuma oke. karena momennya ketemu, oh sekarang mah kita Oh, berjambaran. Saya bilang. Tapi kok dulu nggak diapa-apain sama Datuk? Iya kan beda lah orang tua kan, Iya, mau lebih ngurusin bijak lah bocil, ya. ngapain? Oh, anggapannya gini, Datuk itu kan sebenarnya tidak menanggapi hal Iya, seperti hal cuman remeh saya yang seperti itu denger. kan. Tapi Sakit hati. Mas Abi sebagai cucu sakit hati dengarnya. Iya. Ya karena Mas Abi juga kan masih punya darah muda. Cuman Sedangkan kan Datuk kan sudah tua. Jadi lebih tunggu aja bijaksana. momennya kapan. Oke. Oh iya. Oke. Tetap saya ingat omongannya dia yang bilang dia punya Hanoman hitam. Ketawa aja sejak kapan Hanoman bersemir? Berapa itu semir tancu? Mas itu si orang ini nantangnya langsung 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 face to face. iya, face to face. Nantang Datuk. nantang Datuk. Di- Cuman Namanya Datuk dia diam keluar. aja. Datuk Hah? diam aja. Dia datang ke rumah. Iya, tapi Datuk saya diam aja. Nggak diurus lah ya. Nggak diurus. Karena Datuk saya mikir, anak kecil ngapain diurus? Buang-buang tenaga. Hmm. Dan terus pada akhirnya Masnya ingat lah. Nah, ingatlah dia kayak begitu. Hmm. Ikut-ikutan. Dia waktu itu nyerang Mas Jawa. Anaknya ini bilang iya. Sikat dah dia bilang. Ya dengan senang hati sih Mas. Orang dia pernah nantangin Datuk saya bilang. Terus Cuman dulu saya tidak ada alasan saya untuk nyerang saya bilang. Karena Iya, Datuk iya. nyuruh saya diam aja. iya benar. Kalau sekarang selesai dia. Udah sampai sekarang masih dia koma. Koma. Sebentar. Komanya ini di rumah apa di rumah sakit, Mas? Di rumah, Di rumahnya dia. ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain tapi tetap Napas. iya. Tapi nggak bisa bangun. Di kasur aja. Kayak sekarang masih. Apa yang terjadi, Mas? Nggak kan pernah saya ngomong sama Iya, Iwan. Saya pernah, ya. Yang pernah ini yang itu dah yang saya bilang Pak Camat itu. Oh iya. Berarti begitu anaknya mengganggu kalian. Jadi ada alasan saya Mas nyerang. Abi ini Ya. ingat dengan omongan ingat dulu Datuk pernah ditantang oleh si Iya. anak ini. Itu yang men-trigger Mas Abi untuk oke, sekarang waktunya serangan balik. Timingnya pas sekarang. Begitu Mas Abi menyerang, ya mungkinnya dengan tanda kutip dengan hal yang tidak terlihat lah gitu kan. Ya karena siapa nyerang duluan kan, kalau nggak mau dicubit jangan nyubit kan gitu kan. Kan pasti ada hukum sebab akibat kan. Betul. Akhirnya Mas Abi nyerang balik dan dia koma sampai sekarang. Sampai sekarang. Sempat kemarin-kemarin ibunya ngomong minta maaf. Tapi dia tahu siapa pelakunya. Pelakunya itu dalam artian siapa yang diindikasikan gitu, tahu. Tahu. Oh. Tapi dia nggak berani ngomong. Sempat ibunya ya bergibah lah. Oh. Dia pingin minta maaf atau apa. Tapi Cuman saya ngomong, Kak, saya bilang kan, dia sempat ngomong sama mama saya kan waktu itu. Cuman saya bilang sama mama, "Mak, saya udah terlanjur sakit hati, dia udah gituin Datuk. Gak usah usik keluarga." Oh. Lanjut sakit hati jadi. Ya. jadi teman-teman, intinya jangan jumawa, jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Nah, itu dia. Itu. Dan kalaupun dikasih kelebihan dalam tanda kutip itu ya entah itu ilmu kebatinan yang lebih dari orang-orang seperti biasa, jangan serampangan. Ya mungkin itulah apa namanya poin-poinnya lah cerita ini kan, dalam artian janganlah terlalu merasa songong lah gitu Iya. kan, sombong gitu kan. Nah terus setelah itu Setelah dia koma, nggak terima bapaknya. akhirnya si Pak Camat balik ke sini. Balik. Setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan balik, terus 6 bulan kemudian dia balik. 6 bulan ya balik. Iya. 1 semester. 6 bulan balik. Bawa gurunya.
Waduh. Sama gurunya ke sini yang dari seberang. Nah, yang di sini. Oh, yang dari Ocong. sini. Sama Ocong. Oke. Nah, terus? Sama Ocong. Lagi nongkrong dah. Cuman Mas Jawa nanya, kenapa blok? Kayak ada yang hadir. Oh, Mas sudah ngerasain Ya. ada yang aneh lah ya. Nah, dari selatan, iya. Angkat. Sambil dupe, ya udahlah saya minta tolong kan. Akhirnya datang yang pakai kereta. Oh ya, saya tahu. Kereta datang. Ya mungkin malam itu kalau dipikir secara logika juga, saya yang ngelihat juga sama Mas Jawa. Kok ada angin puting beliung di pohon belimbing depan rumah? Iya. Kecil tapi Mas. Besar. Besar lah ya, diameter sekitar Ukuran badan manusia. ya seukuran manusia lah. Itu ngelihatnya secara gaib atau Enggak, secara iya. Mata normal. Sampai banyak yang "Yuk, kenapa kok ada angin?" Tetangga-tetangga yang lain ngomong kan, nanya. Emang kan saya enggak berani ngomong. Waktu itu cuman saya bilang, diam dah dulu Mas. Tunggu orang-orang ini masuk. Baru kita sikat. Ya, angin itu tetap gitu. Tetap depan rumah itu. Akhirnya ya udah disikat sama yang pakai kereta. Sebentar, yang pakai kereta ini adalah anggapannya Saya manggil dia paman. paman ya. Ya. Tapi secara apa namanya? Kalau bilang fungsi ini ya, secara kehadiran beliau itu di sana sebagai backup Masnya. Iya, karena dia beliau paman ini. Nah, ini beliau saya bilang Beliau ngerasa saya masih baru. oh Dan masih perlu diarahkan bimbingan. ya. Oh iya I see. Masih perlu diarahkan. Jadi gini, ketika ada angin itu, apa namanya, beliau sang pembimbing sudah Muncul. ada di sana, sudah muncul dengan kereta, Ya, tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa Yang melihat. tahu dia hadir waktu itu Mas Jawa, karena dia kan di kebatinan juga Kebatinan dia juga bisa. Oh, ya. berarti orang yang dengan ilmu kebatinannya lebih bisa melihat kereta itu. Beliau hadir di sana untuk melindungi dan membimbing. Iya. Begitu angin puting beliung menyerang, Nah, dia keluarin sudah cakramnya. Nah, selesai. beliau mengeluarkan senjatanya. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi, Mas? Ya. Kok si gurunya? Hari itu juga. gurunya? Hari itu juga Mas. Saat itu juga. Iya, karena dulu setahu saya orang-orang di lingkungan saya banyak yang berguru ke sana. Akhirnya karena kejadian malam itu iseng lah saya nanya, "Yo, kenapa enggak pergi belajar ke sama Ocong?" "Yo, diambilinan." Oh. Teman bisa bilang, "Oh." Bilinan. Ya. Saya cuma bilang, "Oh." Karena rata-rata penduduk yang di lingkungan rumahnya Mas Abi itu belajar untuk kebatinan dan spiritual itu Ya. ke si Ama Ocong ini. Sama Ocong ini makanya ya kalau saya ngomong sampai sekarang juga masih banyak yang belajar. Di Entah di mana lah. Yang penting di lingkungan rumahnya Mas Abi masih banyak yang belajar. ya selama nggak musik saya ya silahkan. Nggak ada urusan Ya, masing-masing lah gitu urusan, ya. nah. Intinya jangan menyerang atau mengganggu kerabat-kerabat saya. Ya. Terserah mau belajar. Entah itu mau belajar seperti apa. Saya biarin aja. Karena dulu dia modelnya sejak 2013 itu dia mulai agak rusuh. Soalnya sekarang di tempat di lingkungan saya tuh. Rusuhnya Dato itu seperti meninggal apa? tuh. Karena dulu masa Dato belum meninggal itu dia modelnya dia disengker. Jadinya yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa Bisa masuk di lingkungan itu. Ya. Jadi ada yang ngontrol lah gitu ya. Nah. Anggapannya itu datuknya Mas Abi itu sebagai
Kayak kuncian lah. pengayom lah gitu kan, jangan. Kalau ada yang mau begini-begini jangan. Kalau ada yang mau masuk jangan, saya yang punya daerah di sini kan gitu modelnya. Jadinya dulu tuh yang mau belajar tuh modelnya ya belajar di tempat aja, tak ada yang keluar. Modelnya per keturunan aja. Cuman Oke. kita tahu jadinya. Kayak dia semedi, puasa putih gitu mungkin ya. Terus akhirnya setelah si Ama Ocong ini apa yang terjadi dengan si Pak Camat? Nah, ngomonglah Mas Jawa, terus ini bisa Pak Camat aja ini mau diapain? Ah, Karena saya juga di situ masih lah kita namanya punya nurani lah, ya, punya ya, hati, punya apa. hati. Mungkin saya hilangin ilmunya aja dah Mas, saya bilang. Kasihan anak-anak. Iya, Jadi, iya benar. terus Oh udah, ilmunya aja kita ambil. Bilang dia, Mas. berarti Mas Abi ambil ilmunya sampai sekarang dia masih ada. Masih ada. Cuman sudah tidak bisa Iya, nggak bisa ngapa-ngapain lah. Dalam arti udah nggak bisa yang tidak apa namanya yang bisnis-bisnis itu Iya, dia tidak ada lagi kan. udah nggak bisa sama sekali. Udah nol lah pokoknya. Jadi manusia biasa sudah. Iya. Ya. Oke. Tapi dia tahu Mas. Tahu. Cuman saya ya namanya kita bertetangga, Iya, ya tetap sih saya negur. Ya, benar. Oh, tetap saling tegur. Ya, Itu dia Wan. Nah. tapi saya cerita ke Iwan. Ini dah dia gini-gini, saya ceritain ke Iwan. Karena saya lihat istrinya, anaknya. Iya. Ya, karena Kasihan mungkin juga. Mas kan masih punya. Karena yang kayak gitu-gitu Mati, tuh kan? juga kalau ndak kepengaruh sama makhluk-makhluk gaib kan manusia juga ndak bakalan apa kayak modelnya kayak kepengaruh gitu. Takutnya nanti kayak Mas Abi itu kayak malah kemakan dengan Ilmunya ilmu sendiri ya. ya. Mas Abi berarti takutnya itu dia itu takutnya kalau saya seperti itu malah saya ketagihan. Malah saya nanti malah saya yang jadi jahat kan gitu Iya. kan. Iya, masuk akal Mas. Lost control lagi kan. Iya, jadi kan tidak terkontrol jadinya. Salah lagi. Masnya yang jahat jadinya. Iya. Betul Mas, betul. Itu bijaksana. Setuju saya. Intinya jangan mengganggu kalau tidak mau diganggu. Iya. Dan jangan menuduh tanpa alasan. Gara-gara ayam. Gara-gara ayam. Semuanya jadi berantakan. Dan setelah selesai, setelah berapa bulan masalah itu gaduh, baru ketahuan. Kalau yang jual ayam nih anaknya. Astagfirullahaladzim. Anaknya yang koma ini. Iya. Jatuh. Lucu kan jadi. Ironi, plot twist itu. Itu plot twist. Ternyata yang ngambil ayamnya Pak Camat itu bukan Mas Jawa. Anaknya sendiri. Anaknya.